Makanan Konoha is the best. It's one of my favorite Indonesian food. The issue of racism. Don't ever look at someone who's a different complexion or color and think to yourself, that person is low. Kenapa bangga ke dapat kahwin dengan orang Malaysia? Bayangkan sebuah situasi ketika Indonesia kembali menjadi sasaran ejekan di media sosial. Biasanya, yang akan bereaksi keras tentu saja adalah orang Indonesia sendiri. Tetapi kali ini ceritanya justru berbeda. Yang angkat suara malah datang dari tempat yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya, yaitu dari komunitas Melayu di Thailand. Pernyataan tersebut bahkan terasa seperti tamparan balik bagi mereka yang selama ini gemar merendahkan Indonesia hanya karena perbedaan bahasa, budaya, atau identitas nasional. Yang lebih menarik lagi, pesan tersebut bukan sekedar pembelaan terhadap Indonesia, tetapi juga sebuah pengingat tentang arti adab, pendidikan, identitas, dan bagaimana seharusnya bangsa serumpun saling menghormati. Racism. Don't ever look at someone who's a different complexion or color and think to yourself, that person is low in any way, shape or form, because then you have just dropped yourself lower than them. It is something we need to think about. Respect people. Talk to them, greet them, offer them something that Allah has given you, and Allah Almighty will bless you in 1,000,001 ways. Hang pergi Bangkok, hang cakap dengan orang Islam kat sana, mereka tak boleh cakap Melayu. Hang rasa sedih. Ridiculous. So macam pakcik lah, pakcik tulis dalam bahasa apa ni? Bahasa Melayu. Dan komen satu lagi, pakcik tulis dalam bahasa English. Why you suddenly speak English with me? Why? Kenapa tulis dalam bahasa English? Kenapa tak tulis bahasa Melayu? Sedihlah saya. Let me tell you why. Because English is your second language. Is that right? In Malaysia, English is second language. Of course, you know how to speak bahasa Melayu, you know how to speak English. And I respect that. But when you ask me, you feel like so sedih lah orang Islam di Bangkok tak boleh cakap bahasa Melayu. You rasa Islam tu kecil ni For me, in my perspective, Islam sangat luas. It's not specific to any races. Dan kita di Thailand ni, kita di Bangkok ni, kita ada satu pusat dakwah Islam yang sangat-sangat besar. Dan Islam in Bangkok is actually increasing. Based on statistic, that's a fact. Dan tak semua orang yang revert to Islam tu orang keturunan Melayu. Dan tak semua orang Islam di Bangkok tu keturunan Melayu. Ridiculous. So, in Thailand, our language is Thai. We don't have second language. We only have one language, which is Thai. Our nationality is Thai. Our race, we have single race. Our race is Thai, regardless your ethnicity. All of us are Thai. We call ourselves Thai. So, of course, our language is Thai. Our mother tongue is Thai. Apa yang nak sedih? You cakap English, you cakap Melayu. You tengoklah influencer sekarang cakap Melayu macam mana. So, before you question, pergi jauh sangat sampai ke Bangkok, question yourself first. Look around your environment first before you questioning about us. Because we are Thai. Of course, our mother tongue is Thai. It's nothing wrong with that. So, macam tu lah maksud saya. Biarlah. Nah. Dia lahir di Thailand, dia nak cakap bahasa Thai, biar pikat dia lah. Pasal apa, hang pakcik? Hang bercakap bahasa English juga. Pasal apa, hang? Ada yang protes. Itu kan bahasa Indonesia asalnya dari bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Oke. Saya kata betul. Saya sebagai bahasawan, tidak, dan kita bangsa Indonesia, tidak boleh menafikan fakta bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi, bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya, itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Oke. Berarti, bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Statusnya. Bukan bahasa negara. Bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia,
kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Saya katakan itu. Yang kedua, bahwa bahasa Indonesia ini sudah berbeda ya dengan bahasa Melayu yang dulu karena politik bahasa kita. Politik bahasa Indonesia itu dimulainya yang paling nyata tanggal 28 Oktober 1928 ketika ada deklarasi Sumpah Pemuda. Tanah air yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Satu nafas. Nah, saya tidak tahu apakah perlu mengungkap ya sejarah mengapa nama bahasa Indonesia muncul, yaitu ketika Muhammad Tabrani bersilang pendapat dengan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ingin dengan bahasa Melayu, Tabrani ingin dengan bahasa Indonesia. Ketika kata Muhammad Yamin mengatakan nama bahasa Indonesia belum ada, kata Tabrani, kalau belum ada ciptakan hari ini. Gitu. Makanya tahun 2023 Tabrani itu dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Gara-gara menamai ini, ya, kontribusinya luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, politik bahasa Indonesia ini maju pada tahun 1945, 18 Agustus. Satu hari setelah Indonesia merdeka, disahkanlah Undang-Undang Dasar 45. Pasal 36 menyatakan itu politik negara. Nah, tahun 72 terbit yang namanya Ejaan yang Disempurnakan. Dan ini adalah politik lagi, politik pengembangan korpus bahasa Indonesia, politik pengembangan status bahasa Indonesia. Kalau yang tadi itu politik status, ya, perencanaan status, yang ini perencanaan korpus. Bahasa Indonesia oleh zaman Pak Harto waktu itu diajarkan dari Papua sampai Aceh. Ini adalah politik pengajaran bahasa Indonesia. Ada yang tersisa di dalam Undang-Undang 24 tahun 2009, yaitu internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, internasionalisasi ini kita garap secara serius mulai tahun 2005, yaitu pengajaran BIPA segala macam gitu ya, termasuk yang tadi disebutkan oleh Mas Bagus di Nottingham gitu. Itu adalah bagian dari politik internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, setelah tanggal 20 November 2023 bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi di sidang umum UNESCO, ini berarti politik internasionalisasi bahasa Indonesia sudah kita capai. Hari ini kita makan makanan Konoha. Konoha pun Konoha lah. Yang penting saya comel. Dan makanan Konoha is the best. It's one of my favorite Indonesian food. So kalau saya pergi Indonesia mesti saya makan nasi padang ni sebab sedap, sambal itu sedap sangat. Tetapi sekarang ni tak payah pergi sampai Indonesia. Dekat Malaysia pun dah ada. Harga berpatutan dapat sambal yang rasa original tu. Macam tu lah hidup guys. Tak katalah kita ni keturunan apa. Yang penting tu adab. Kadang-kadang kita rasa nak hina orang sebab kita rasa kita hebat. Tapi ingat, kata-kata yang kita nak hina orang tu adalah menunjukkan macam mana kita ni, sikap macam mana, pemikiran macam mana dan dididik oleh keluarga yang macam mana. Kenapa? Bangga ke dapat kahwin dengan orang Malaysia? Untung ke? Saya sukalah layan komen macam ni sebab heran juga. Ada orang yang jenis tak puas hati je dengan orang lain. Saya pun tak tahu macam mana. Sedangkan kita tak kenal pun kan. Untuk Adis, apa yang nak dibanggakan sangat? Semua manusia sama saja, betul tak? Nanti jatuhnya ke tanah juga kalau dah tak ada, betul tak? Daripada mana, negara mana pun sama saja. Okay, tak ada apa pun yang perlu dibanggakan. Sebab every person is not perfect. Jadi kita bersyukur je lah. Bersyukur je dengan apa yang kita ada. Okay? Indonesia dan Malaysia memang serumpun, tapi serumpun bukan berarti satu identitas, dan bukan berarti yang satu bebas merendahkan yang lain. Kalau mau jujur, yang dipermalukan dalam video ini bukan Indonesia, melainkan sikap sebagian netizen Malaysia yang terlalu sering merasa paling benar, paling tinggi, dan paling berhak mengejek. Video ini jadi pengingat penting, harga diri bangsa tidak diukur dari ejekan, tapi dari bagaimana bangsa lain melihat kita. Dan hari ini justru saudara Melayu dari Thailand yang berdiri dan berkata ejekan itu salah. Kalau menurut kalian, apakah pernyataan Melayu Thailand ini memang tamparan telak atau justru sindiran halus yang sulit dibantah? Universiti di Malaysia tak rugi.
sebab bagi peluang saya belajar di Malaysia. Tetapi orang Malaysia macam awak, pemikiran macam awak ni lah rugi. Apabila awak cakap macam ni, itu menunjuk pemikiran awak dan tahap pendidikan awak. Awak lah yang paling rugi. Tak gunakan apa kelebihan negara sendiri untuk memajukan pemikiran sendiri. Awak lah rugi, saya tak rugi. Dan universiti yang terima saya sebagai student pun tak rugi. Sebab apa? Universiti ni dia ada kota-kota dia. Dan dia ada kota untuk international student. Dan dia boleh buat duit. Universiti boleh buat duit dari kami, orang macam kami ni. Kita ni tak bayar duit yuran dalam ringgit tau. Saya ni, mak pak saya ni bayar yuran universiti di Malaysia USD tau. Lepas tu, awak boleh bayang tak, saya nak belajar di Malaysia, saya bukan hanya perlu ada kebijaksanaan dan saya perlu ada duit sekali. Tetapi awak lah yang paling sayang. Sebab apa? Awak nak belajar di universiti di Malaysia ni, awak tak perlu pun duit yang banyak sebab negara dah bagi peluang dekat orang sini. Awak hanya perlu kebijaksanaan untuk nak masuk universiti di sini. Tapi awak tak guna peluang tu. Nah, sebab tu pemikiran awak macam ni. Sebab tak pernah masuk universiti kot pemikiran macam ni. Orang yang maju dia tak soal benda-benda macam ni dah. Tetapi dia push diri. Ikut kemajuan negara. Bila kita tak dan ni, pemikiran kita ni tak dan dengan kemajuan negara sendiri, dia akan jadi macam ni lah, tak puas hati dengan semua orang. Seriously, saya sedih. Saya sedih sangat. Kenapa orang Melayu masih ramai yang bodoh? Menurut kalian, apakah suara Melayu Thailand ini memang menjadi tamparan telak bagi mereka yang gemar merendahkan Indonesia? Atau justru sebuah sindiran halus tentang pentingnya pendidikan dan adab? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan satu hal yang pasti, jangan pernah lupa bahwa harga diri sebuah bangsa bukan dibangun dari seberapa keras kita menghina orang lain, tetapi dari seberapa tinggi kita mampu menghormati mereka.